Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah saya mau coaching ya. Hubungan menyakitkan bersama toksik, orang toksik ya, terutama orang narsistik. Dan kalau tanya gelap kenapa ya, ini bukan gelap, ini memang saya sengaja ya, karena saya bukan di meja readingan, jadi tanpa gambar. Saya di sini coaching ya, bukan baca tarot. Saya coaching untuk Q&A ya. Maaf berisik ya, anak saya lagi di samping. Jadi seperti gitu. Jadi kalau ditanya kenapa gelap, saya di sini coaching bukan membaca tarot ya, seperti biasa karena saya lagi tidak di meja readingan. Dari pertanyaan ya, jadi Q&A sekarang ya kita saya coaching ya untuk kalian yang mungkin koneksi karena memang terpanggil untuk tetap bisa mencerahkan kamu ya, dan energi yang paling dominan itu adalah energi toksik, sehingga saya mau membahas ini, terpanggil secara jiwa untuk membahas ini. Dan ya kalau kamu tanya gambar ya, saya nggak menjual gambar, saya jual suara edukasi untuk dirimu. Jadi kalau memang kamu mau gambar-gambaran ya, kalau menurut saya suara saya yang saya kasih tahu ya, apa yang saya kasih dalam video ini ya, bukan gambar. Seperti gitu ya. Jadi semoga tetap bisa menghibur untukmu dan menjadi satu edukasi juga buat dirimu supaya hidupmu jauh lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih kalau dibilang eh, lebih tenang lah, seperti gitu ya. Bagaimana nanti kita lihat ya, sesuai dengan energimu, seperti gitu. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot ya. Dan ini hanya sebuah games. Kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya, dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti ya. Tetapi di sini bukan reading, saya coaching ya. Coaching itu biasa berbayar ya, saya kasih kamu gratis ya. Semoga ini bisa mengedukasi kamu, bukan hanya didengarkan tetapi dilaksanakan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Gemini ya. Saya merasakan di sini energi yang sangat luar biasa, di mana kamu sering diporotin, sering disakiti ya. Tetapi kamu tuh kayak macam bertahan aja untuk bisa semesta, atau banyak doa ya. Semesta, saya inginkan dia berubah. Saya inginkan hidup bisa lebih nyaman. Bagaimana hidup Maaf ya, anak saya berisik ya. Seperti gitu, makanya banyak halangan, hambatan, rintangan di diriku, tetapi tetap ingin terpanggil secara jiwa untuk reading ya, coaching ya. Semoga tetap bisa walaupun ribut ya. Oke, kita lanjut lagi. Kamu udah tahu bahwa kamu gak bahagia bersamanya, tetapi masih menginginkan dirinya untuk datang masuk dalam hidupmu. Berarti kan ada penantian di sini, tetapi penantian yang salah, penantian yang semu ya. Kalau seandainya kamu belum nikah ya seharusnya kamu bahagia bahwa ternyata semesta menunjukkan bahwa karakter dia itu kurang begini loh, ini yang tidak baik untuk diriku gitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu diselamatkan dibandingkan kamu pada saat sudah menikah nanti kamu makan hati. Dan kalaupun seandainya kamu sudah menikah ya, itu sekarang kembali lagi pada dirimu. Kamu sanggup tidak bersama dia terus? Ya, apalagi kalau kita bicara orang narsistik ya, berarti kan ada gangguan mental, ya, ada gangguan kejiwaan sedikit. Orang bilang itu gila, tapi gila gila yang masih rendah ya. Akhirnya kamu juga bisa ikut gila sama mereka. Nah, ini ya. Terkadang kamu ladeni mereka. Jadi akhirnya kamu capek sendiri. Kalau seandainya kamu belum nikah, ya kamu harus mungkin jalan dengan dia, pergi liburan, ini saran ya, untuk bisa tahu karakter orang itu kan kita harus dekat. Coba kamu jalan dengan dia ya, pergi liburan 3 bulan, 4 bulan, baru kamu bisa tahu karakter dia bagaimana, cara memperlakukan orang bagaimana. Karena narsistik itu kadang ya, dia hanya melihat potensi dari kamu dulu. Pada saat dia merasa bahwa kamu punya potensi, dia akan menjadi orang yang sangat mungkin membuat bagaimana caranya supaya kamu tuh masuk jebakan gitu. Ya, kalau seandainya belum nikah ya. Dan ini memang banyak di klien-klien saya yang mana kasusnya seperti gini.
dia merasa bahwa wah, seorang narsistik ini adalah orang yang tepat untuk dirinya karena agamais, bahasanya penuh dengan sopan santun, terus tingkah lakunya penuh dengan kelembutan, ya. Karena dia mengkamuflasekan dirinya menjadi sosok yang kamu idamkan. Padahal sebenarnya itu adalah drama dia supaya kamu masuk jebakannya. Pada saat kamu sudah masuk jebakannya, ya dia tahu gitu. Oh, ini kelemahanmu. Ya dia mau mempelajari dirimu. Untuk apa? Menusukmu. Suatu saat nanti kamu membantah, saya akan pakai tameng ini, ya. Ya, mungkin kamu curhat tentang kondisimu, ya. Oh, dia tahu. Oh, ternyata dia sudah, kebanyakan kan seperti gitu. Ada pun saya lihat di sini sahabat yang toksik, ya, narsistik, mengumbar aib-aibmu, ya, untuk bisa mengkambing hitamkanmu, ya, ataupun mungkin ya membocorkan semua rahasia-rahasia yang mungkin kamu anggap bahwa dia yang bisa menyimpan rahasiamu. Kamu curhat ke dia akhirnya membalik menusukmu, ya, ataupun mungkin pasanganmu sendiri. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Sehingga di sini saya merasakan energi kekecewaan dan sakit hati yang sangat mendalam dari kalian para Gemini. Ya, contoh, wah saya nggak suka dengan dia orangnya begini-begini. Pada saat kamu beribut dengan narsistik, dia akan menyampaikan itu kepada orang yang mungkin kamu tidak suka itu. Wah, ternyata dia bilang kamu tuh gini-gini-gini. Sehingga dia membentuk satu kubu, yang mana kubu untuk membuat dirimu atau mentalmu jatuh. Karena seakan-akan orang itu juga ikut memusuhi dirimu, ya. Dia suka memprovokator orang. Makanya saya bilang kalau kamu bersahabat dengan narsistik, hati-hati, jangan umbar-umbar aib-aibmu, ya, atau curhat-curhat, karena itu akan menjadi senjata buat dirinya untuk bisa kamu tetap masuk dalam jeratannya. Dalam artian kalau memang kamu tidak kalau memang kamu tidak mematuhi apa yang saya perintahkan, saya akan bongkar semua. Ataupun mungkin kondisinya kamu main-main dengan saya, kok kamu itu salah orang, saya akan buat perhitungan dengan kamu, ya. Jadi dia tuh orangnya penuh dendam, dan kamu merasa bahwa kok dia seperti gitu ya, berubah sekali ya. Karena memang orang itu kan drama saja sebenarnya, baiknya itu drama saja. Sebenarnya dia senang, ya, kamu itu menderita. Jadi kamu di sini saya merasa kamu energi kepolosanmu yang mana berharap dirinya bisa membahagiakan kamu. Oh no, kalau orang bicara toksik atau narsistik ini, ya, itu kebahagiaannya adalah penderitaanmu. Karena dia senang bahagia di atas penderitaan orang lain, dan itu memang kelainan. Karena memang kan bilang kelainan mental, kelainan jiwa, sedikit gila, ya. Tetapi dia tidak mau dikatakan gila, tidak mau diterapi, nggak sadar kalau dia sudah melukai banyak hati orang ini, gitu. Ya, makanya kalau kalian lihat orang narsistik, ya, dia tuh pasti kalau dengan orang-orang terdekatnya tuh dia sudah nggak terlalu mau dipusingkan, ya, karena orang-orang terdekat dia itu entah keluarga, entah siapapun, ya, karena sudah merasakan apa yang sudah pernah dia lakukan kepadanya, ya. Maksudnya apa yang sudah pernah narsistik ini lakukan kepadanya, sehingga dia juga mempunyai trauma terhadap narsistik itu, entah dia kasar dalam ucapan, tindakan, ataupun mungkin yang sama, ya, dia mengumbar aib, ataupun malah menyakitimu, baik perkataan atau ucapan dia atau tindakan, yang mana kamu merasa bahwa dulu mungkin dia harusnya bisa melindungi saya, tapi kok malah sekarang kebalikannya. Apakah saya yang salah? Apakah saya sudah menyakiti dia sangat luar biasa? Jadi akhirnya kamu menyalahkan diri sendiri lagi. Bahkan mungkin kamu sudah merasa bahwa minta maaf, tapi kok dia nggak bisa memberikan maaf kepada saya. Kalau dia nggak bisa memberikan maaf kepadamu, itu hanya alibi. Kenapa? Karena kamu sudah tidak mempunyai manfaat buat dirinya. Ibaratkan kamu sudah nggak punya duit, nggak punya apa-apa yang mungkin, atau mungkin kamu sudah nggak seksi lagi, karena orang narsistik itu mau menjadi perhatian. Lewat siapa? Lewat kamu. Contoh, wih dia kaya, iya, istrinya, padahal nggak tahu bahwa istrinya itu yang, atau suaminya, ya, salah satu yang kerja keras, dia cuma nebeng, numpang hidup untuk bisa mendapatkan atau merasakan fasilitas itu, ya. Ataupun mungkin kondisinya, wah, istri kamu seksi, suami kamu ganteng, cantik, ya dia mau dilihat, ya. Mungkin kamu seorang star, ya, supaya untuk bisa mendapatkan panggung,
ya dia dekati kamu, entah sahabat ya, entah sahabat atau entah pasangan. Jadi pada saat macam contoh pasangan, dia merasa bahwa dia yang paling cantik sendiri, ya, bahkan mungkin kalau ke kondangan harus lebih wow gitu. Nggak bisa yang biasa-biasa aja, harus lebih wow. Ataupun mungkin kondisinya eh, bersaing dalam rumah tangga, ya, menjelek-jelekan kamu di mata keluarga, apalagi kalau bicara anak, ya. Kalau kamu sudah mempunyai anak tuh seakan-akan pola asuhnya itu salah, ya. Pola asuhnya itu kayak macam membenarkan kesalahan anak. Jadi anak itu kalau salah bukan ditegur tapi malah disayang, seakan-akan anak itu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Pada saat dia melakukan lagi di tempat lain, baru nanti narsistik itu bilang bahwa oh ini didikan dia ini, ya. Jadi kamu nanti bingung ya, kalau apalagi kalau kamu sudah punya anak dan itu berpotensi nanti akan menumbuhkan narsisis apa ya, narsistik itu akan bisa turun untuk anakmu lagi. Kenapa? Karena dari pola asuh yang salah dari seorang narsistik itu. Macam contoh, kamu kamu marah anakmu, tegur gitu ya, bukan marah, tegur anakmu karena kesalahannya, supaya dengan harapan ke depan dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nanti seorang narsistik dia bilang gini, itu dia marah-marah anaknya. Pada saat kamu, oke, mungkin saya terlalu keras terhadap anak, jadi kamu merasa bersalah kan? Oke, sekarang kamu menyayangi anak kamu. Pada saat anak kamu melakukan kesalahan, dia bilang lagi, itu karena didikan tuh orang itu, ya, si Gemini itu, karena terlalu manja, ya, nggak mau ditegur-tegur itu anaknya. Jadi kamu bingung nanti, loh, saya salah, saya sayang salah, saya tegas salah, apa yang harus saya lakukan? Makanya saya bilang, kamu kalau dekat-dekat orang narsistik kamu kan gila. Caranya gimana, Kak Ica? Ada beberapa yang bertanya, bagaimana caranya supaya saya, ya, jadi bikin kamu stres, pusing. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya supaya narsistik itu tidak membuat saya terluka. Ya, kamu harus menghindar dari dirinya. Ibaratkan dia sakit, kamu gak bisa menolong dirinya. Kita bisa hanya memberikan perhatian, tetapi kalau kita bilang itu secara mental, secara mental ya, kalau sakit fisik mungkin kita bisa bantu ya, tapi kalau bicara mental ini harus dirinya yang mau berubah atau tidak. Dirinya aja gak mau berubah, kenapa? Karena kebahagiaan dirinya itu adalah penderitaan orang-orang sekelilingnya, terutama pasangan atau orang terdekat dia. Itu makanannya. Jadi susah untuk sembuh. Kenapa? Karena kebahagiaannya, dia mau mencari kebahagiaan, di mana kebahagiaan adalah penderitaan orang lain gitu. Dia senang. Dia tuh mau menjadi kayak macam star di mata orang lain dan memojokkan orang lain. Ya, jadi hati-hati dengan orang-orang yang model begini. Di awal memang dia akan memberikan kamu kebahagiaan seperti yang kamu inginkan, impi-impikan. Pada saat sudah, ya, karena dalam artian kamu sudah mempunyai sesuatu. Pada saat kamu tidak mempunyai sesuatu, dia mencampakkanmu seperti kamu itu sampah. Dia tidak melihat dari sisi kebaikanmu. Kenapa? Karena nggak punya hati. Bagaimana caranya supaya kita membalas orang-orang narsistik ini, Kak Ica? Ya, dengan prestasimu. Semakin kamu bahagia, ya, semakin dia senang. Semakin dia bahagia, semakin kamu bahagia, dia semakin sedih. Semakin kamu menderita, semakin dia bahagia. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kamu bahagia ya? Berarti kamu harus menjadi diri sendiri, harus lebih mencintai diri sendiri, lebih berprestasi, lebih waras. Kalau kamu bersama dia, kamu gak akan waras, kamu akan ikut gila. Karena kalau kita bicara dengan seorang anak kecil dengan bicara dengan orang dewasa itu kan beda. Tidak bisa kita mau bicara dengan anak kecil dengan bicara orang dewasa, itu nggak ngerti. Ya. Jadi akhirnya kamu gila sendiri. Kalau bicara dengan anak kecil ya anak kecil, dan kondisinya pada saat ini anak kecil itu ada di dalam tubuh orang dewasa, yaitu narsistik itu. Yang egois, anak kecil itu kan kayak egois. Coba lihat di balita, ya, kita sudah membersihkan rumah dia kotorin lagi, ya, kita kasih tanya ini dia membangkang, membantah karena dia merasa bahwa dirinya benar, belum tahu apa-apa, mana yang salah, mana yang ini. Pokoknya intinya dirinya aja, yang penting dia happy. Orang lain mau diuntungkan, dirugikan ya terserah, dia nggak peduli. Itulah anak kecil yang ada di dalam tubuh orang dewasa saat ini, yaitu narsistik, di mana itu adalah pasanganmu. Jadi kalau mentalmu tidak kuat, ya lebih baik kamu menghindar.
ya. Tetapi di sini saya kasih edukasi buat orang yang belum menikah. Kalau kamu sudah menikah, ya itu kembali keputusan kamu lagi. Kamu kuat atau tidak. Terkadang orang yang sudah menikah itu sudah tahu, tetapi tetap aja di situ. Ya, makanya mungkin suka sakit-sakitan, tekanan batin, ya. Karena mental kamu juga tidak sehat demi anak. Padahal kamu tidak tahu bahwa anakmu itu bisa terjerumus dalam kondisi yang tidak baik di masa depan karena pola asuh yang tidak baik juga dari narsistik itu. Ibaratkan kamu tuh mau menyelamatkan anak tetapi menyelamatkan yang salah karena kamu mungkin belum teredukasi ya, dan pada saat kamu sudah tahu bahwa oh ternyata ada potensi anak saya bisa menjadi seorang narsistik di masa depan, ya kamu juga harus bisa lebih up, mengambil tindakan. Jangan ibaratkan gini, kamu tuh sudah tahu tapi kalau orang bodoh ya, kalau orang bodoh itu kan belum tahu menjadi tahu dan dia akhirnya tidak melakukan ya. Ini kalau posisi kamu nih kondisinya kamu udah tahu tetapi tidak mau ada action, pasrah aja. Ya, seakan-akan gini, aduh saya ini tahu saya sakit flu ya. Flu kecil-kecil aja berharap bisa sembuh tanpa mungkin apa kek ya. Ternyata flu-nya menjadi-jadi karena tidak ada pengobatan, tidak ada antisipasi ya, mungkin obat ataupun mungkin kamu mandi air hangat atau apapun ya. Menjadi-jadi kepala sakit, meriang. Nah itu sama, kamu itu sakit yang kecil tapi kalau dibiarkan akan membesar. Sama seperti anakmu, kamu tuh biasa aja, mungkin nanti suatu saat itu akan sembuh, nggak bisa. Dia tetap di situ aja ya, sama aja kamu melihara penyakit. Bahkan kamu sendiri akan ikut gila karena tekanan mental. Ya, agak sedikit stres, akhirnya kamu juga jadi narsistik untuk orang lain bahkan untuk dirimu sendiri. Ya. Karena itu penyakit juga kadang-kadang menular. Ya, kenapa? Karena kita bicara mental kita. Kita bersama orang hebat, kita akan termotivasi untuk menjadi orang hebat. Ya, tapi kalau kita bicara dengan orang narsistik, kita bisa menjadi korban narsistik dan trauma dan akhirnya kita bikin lagi kepada orang yang lainnya untuk bisa membuat kita happy. Karena kita sudah tertular dengan narsistik itu. Karena merasa bahwa tertekan dengan dia, jadi kamu harus menekan orang lain supaya kamu happy. Nah ini ada, bahkan mungkin menekan anakmu, kasihan anakmu mentalnya kurang. Contoh ya, kamu ribut dengan pasangan narsistik, akhirnya anak tidak salah apa-apa atau mungkin ya ada kesalahan sedikit yang tidak fatal tapi kamu marahnya luar biasa, dia bisa trauma juga, kasihan. Ataupun mungkin orang sekeliling, orang tuamu atau apa yang kena marah dari dirimu yang mungkin kesalahannya tidak fatal tetapi karena sudah di dalam sangat. Jadi begitu ya, maaf berisik ya, anak saya lagi rewel ya. Jadi ya mungkin edukasi kita seperti gitu ya. Jangan terlalu mau mengambil hati orang-orang yang tidak perlu dikasihani. Karena kalau kamu tidak tegas pada dirimu, ya itu berarti sama saja kamu yang mengizinkan mereka untuk datang menyakitimu. Jadi untuk bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Jangan berharap seseorang itu datang untuk membahagiakanmu, ataupun mungkin kondisinya kamu berharap seorang narsistik itu akan datang membahagiakanmu. No ya, siapapun, mungkin dia narsistik, dia bukan narsistik, tetap harus bisa, kamu itu harus bisa membahagiakan dirimu sendiri ya, tanpa meminta atau mengemis cinta atau mengemis kebahagiaan dari orang lain. Selama kamu ada self love, selama kamu bahagia dengan dirimu, jaminkan orang lain tidak akan berani untuk menyakitimu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kamu itu udah gak butuh cinta, dan kamu tuh gak bisa dimanipulasi lagi dengan kata cinta. Nah itu ya, jadi kamu harus berhati-hati karena ada beberapa yang memang saya lihat di sini kondisinya hanya dimanfaatkan orang lain untuk mungkin keuangan, seks dan lain-lain ya. Jadi kalau kamu tahu bahwa hatimu sekarang sudah tidak nyaman bersama orang itu, lingkungan itu ataupun siapapun, berarti suara semesta ada berbicara untukmu, di mana ya kamu harus bisa menghindar dari orang-orang toksik yang tidak membawa keuntungan buatmu. Bukan kita bicara keuntungan apa, tapi lebih ke mental. Ya, keuntungan dalam kita kan dalam artian tidak berbahagia. Ya percuma aja kita hidup di dunia ini kalau tidak berbahagia, kan? Tidak membawa kebahagiaan. Tapi kalau orang itu ya, dia merasa bahwa dirimu itu adalah santapannya. Kenapa? Karena kebodohanmu. Nah ini makanya jangan dibodoh-bodohi karena cinta. Ya,
Makanya saya bilang harus bisa tahu dulu karakter dia. Kalau kamu belum menikah, berarti kalau kamu disakiti sebelum menikah, berarti terima kasih pada semesta. Dia menunjukkan bahwa karakter orang ini tidak baik untukmu. Kamu harus berterima kasih, bukan menangis, mengharapkan dia kembali mencintai kamu. No, ya. Dan kalaupun seandainya kamu sudah menikah, berarti itu pilihanmu lagi. Karena kita bicara mental. Kalau mentalmu kuat, silahkan bersamanya. Kalau tidak, ya kamu harus mengambil keputusan. Bukan di sini saya bilang kamu bercerai, no, itu bukan ranah saya, itu keputusanmu. Karena saya di sini ranahnya hanya bisa menguatkan secara mental. Ya, jangan sampai nanti kamu ikut menjadi narsistik. Ya, ataupun mungkin kamu, ya kalau tidak jadi narsistik berarti kamu pendam, ya yang rugi diri kamu sendiri. Seakan-akan kamu bisa menjadi orang yang gila karena orang gila itu ya tertular gilanya. Kasihan sekali kalau kita menyanyiakan hidup kita. Bukan kita menjadi berkat buat diri kita dan orang lain, tetapi malah kita membuat orang lain susah di atas atau menderita di atas atau kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah itu, dan kalau seandainya kamu sudah punya anak, hati-hati ya. Terkadang kita salah didik anak-anak kita ya ke depan yang akan kena ya karena pola asuh yang salah. Apalagi kalau dia diasuh dengan narsistik. Nah ini harus bisa menyelamatkan jiwa dari anakmu. Jangan sampai dia di masa depan menjadi seorang narsistik juga, sama seperti orang tuanya. Atau kalau dia tidak jadi narsistik, ada trauma tersendiri karena perlakuan dari orang tua yang narsistik. Seperti gitu ya. Oke, itu mungkin coachingan saya untuk hubungan toksik bersama narsistik. Semoga bisa teredukasi dan kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, lebih mandiri, dan lebih smart ya untuk mengambil keputusan-keputusan di hari esok. Oke, mungkin itu yang bisa saya coachingkan hari ini. Semoga resonate dan bermanfaat dan bisa diikuti, bukan hanya didengar tapi ada dilaksanakan juga ya, supaya hidup kamu jauh lebih bahagia. Oke, mungkin itu yang bisa saya coaching ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan dan coachingan untuk kalian di masa depan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.